Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Yunisma Kencong, yang kami hormati Ustadz Muhammad Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong, yang kami hormati keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong atau SMK Yunisma Kencong, hadirin hadirat hafidhakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersilaturahim kembali, bermuajahah kembali dalam acara Pekan Ramadan. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang zakat fitrah. Alhamdulillah, hadir di sore hari ini Ustadz Muhammad Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Pekan Ramadan, pengajian fikih dan dialog interaktif Ramadan keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong. Salawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, keluarga besar SMK Ma'arif NU Kencong hari ini melaksanakan kajian kitab fikih dan dialog interaktif tentang zakat fitrah. Kalau Sabtu yang lalu kita sudah membahas tentang puasa Ramadan dan fadilah-fadilahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesekian kalinya SMK Ma'arif NU Kencong melaksanakan kegiatan Ramadan mulai tanggal 5 Ramadan sampai dengan tanggal 25 Ramadan dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya kegiatan kajian kitab fikih dan dialog interaktif, kemudian kegiatan tausiah, kemudian kegiatan safari Ramadan di Masjid Pondok Waluh dengan rangkaian kegiatan santunan anak yatim dan peringatan nuzulul Quran. Dan alhamdulillah, kemarin di tanggal 18 Ramadan SMK Ma'arif NU Kencong memperingati hari jadi yang ke-12. Mudah-mudahan dengan umur yang ke-12 ini SMK Ma'arif NU Kencong tetap istiqomah, tetap amanah di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah. Di akhir kegiatan, SMK Ma'arif NU Kencong akan mengadakan safari Ramadan yang kedua di Masjid Paseban yang dihadiri oleh keluarga besar NU Ranting Paseban.
Hadirin hadirat hafizakumullah, alhamdulillah hadir di hadapan panjenengan sedaya Ustadz Muhammad Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong. Beliau akan mengulas tentang zakat fitrah terkait dengan pelaksanaannya, kemudian terkait dengan keutamaannya. Untuk itu marilah kita dengarkan pengajian kitab fikih dan dialog interaktif oleh Ustadz Muhammad Ikhwan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Aiman Kencong. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'du. Hadratul muhtaram seluruh pengurus dari Yayasan Yunisma Kencong, keluarga besar dari SMK Yunisma yang sangat saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali, bertemu kembali, bersua kembali dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab acara ini adalah acara li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mempelajari ilmu syariat, dan untuk supaya kita bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Yunisma yang sangat saya cintai, hari ini kita membahas tentang zakatul fitri. Apa itu zakatul fitri atau zakatul fitrah? Zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah ini diambil hukumnya dan fadilahnya serta keutamaan dan tujuannya dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lahwi warrafath wa tu'matun lil masakin. Ini adalah dasar pokok, tujuan dan fadilah dari zakat fitrah itu tersendiri, yaitu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah adalah sebagai pensuci atau pembersih, atau bisa juga dikatakan penyempurna bagi seorang yang berpuasa selama di bulan Ramadan, minal lahwi warrafas, dari hal-hal yang lahu, hal-hal yang main-main, hal-hal yang tidak ada gunanya yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita semua ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Misal contoh, kita kadang di bulan Ramadan marah. Ini sesuatu hal yang disebut lahu, sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka akan bisa kita sucikan, akan bisa kita sempurnakan insya Allah ketika kita melaksanakan dengan zakatul fitrah. Juga apabila kita melaksanakan misal contoh marah atau mencaci atau memaki atau minallahu minarrafas, perkataan-perkataan yang kurang baik, dari guyonan-guyonan yang kurang baik, mendengar sesuatu yang kurang baik, melihat sesuatu yang kurang baik, dan semuanya itu insya Allah bisa kita bersihkan, bisa kita sucikan dengan solusi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan disyariatkannya zakatul fitrah. Kalau tidak ada zakatul fitrah,
Maka sabda baginda Nabi Muhammad SAW akan menjadi ancaman bagi kita kaum muslimin yang berpuasa. Yang puasa kita yang pasti banyak kekurangannya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang yang melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hal tersebut dari puasanya atau dahaga dan laparnya orang tersebut. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita, bukan rasa lapar kita, bukan rasa dahaga kita selama puasa di bulan Ramadan. Maka walaupun kita dahaga, walaupun kita lapar di bulan Ramadan karena kita berpuasa, namun apabila kita melakukan lahu, sesuatu yang hal sia-sia, melakukan rafas, ucapan-ucapan atau perbuatan yang jelek, maka para ulama mengatakan orang tersebut akan batal pahalanya. Mungkin puasanya sah, tetapi pahalanya dia tidak mendapatkan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Itu tersebab karena terkadang kita puasanya banyak lahu dan banyak rafas. Dan itu semuanya bisa insya Allah kita sucikan lahu dan rafas kita apabila kita nanti setelah ini atau sampai sebelum sholat Idul Fitri kita melaksanakan zakat fitrah. Itu adalah sandaran atau basis atau pokok atau pondasi dari kewajiban kita melaksanakan zakatul fitrah. Kita baca faslun wa tajibu zakatul fitri bisyurut. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat fitrah wajib bagi siapapun seorang muslim, baik tua atau muda atau anak-anak, ya, atau laki-laki atau perempuan, atau tuan atau budak, semuanya wajib asalkan dia muslim. Dia wajib untuk melaksanakan zakat fitrah dengan syarat-syarat. Satu diantaranya, syaratnya apa? Idraku ghurubis syamsi lailatul Aid, adalah seseorang yang mendapati hari-hari di bulan Ramadan dan satu saat di hari Idul Fitri atau di tanggal 1 Syawal. Artinya bagaimana? Kalau orang mendapati bulan Ramadan terus kemudian dia juga mendapati walaupun 1 detik 2 detik di bulan Syawal, maka dia wajib zakat fitrah. Contoh, seorang bayi yang dilahirkan dia sebelum adzan maghrib, ya, sebelum adzan maghrib Ramadan. Jadi sebelum adzan maghrib ada anak lahir, bayi lahir sebelum adzan bulan Ramadan, sehingga padahal nanti ini setelah maghrib adalah 1 Syawal. Lah kemudian dia mendapati setengah jam misalnya di tanggal 1 Syawal kemudian meninggal. Anak bayi tersebut pun wajib untuk dizakati fitrah karena dia mendapatkan 1 saat di hari-hari Ramadan dan 1 saat di malam 1 Syawal. Nah, ini makanya yang disebut adalah syaratnya adalah idrakuhu bisyamsi lailatul Aid. Berbeda seorang yang dilahirkan maghrib, ya, tanggal 1 Syawal setelah adzan, berarti kan maghrib tanggal 1 Syawal, ya, dia tidak mendapatkan Ramadan, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Yang pertama itu syaratnya. Yang kemudian yang kedua, wa ayyakuna musliman, dia seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun tua, muda, anak kecil, bahkan bayi yang tadi, asalkan dia seorang muslim, orang tuanya muslim. Misalnya kalau anak bayi kan katakan belum beragama, tetapi dari orang tua muslim, maka dia juga dianggap seorang muslim. Itu. Wa ayyakuna ma yukhrijuhu fadilan an mu'natihi wa mu'nati
man alaihi mu'natuhu lailatal aid wa yaumihi. Syarat yang ketiga, bahwasanya apa yang dia keluarkan dari zakat fitrah tersebut adalah sesuatu makanan pokok kelebihan dari makanan pokok dia dan makanan pokok orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Misalnya adalah suami atau istri atau anak-anak atau budak. Misal contoh, malam ini Idul Fitri dan besok pagi Idul Fitri, malam Idul Fitri dan besok pagi Idul Fitri, kita, misal saya berlima, saya dengan istri, kemudian ada anak 3, berlima, kami bisa makan malam itu dan besoknya bisa makan dan ada kelebihannya. Ketika ada kelebihan dari makanan pokok kita ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau ada kelebihan. Nah, insya Allah kalau ada kelebihan ini, insya Allah mungkin bisa dikatakan 90% lebih setiap kaum muslimin dikenai kewajiban zakatul fitrah. Selanjutnya, wa andasti saubin yaliku bihi wa maskan. Dan juga dari kebutuhan dia berpakaian yang layak. Ya, kalau seseorang yang ada makanan pokoknya tapi pakaian dia tidak layak, maka dia boleh misalnya menjual makanan pokok tersebut untuk dibelikan makanan yang layak. Ketika sudah dibelikan pakaian yang layak, ketika sudah dibelikan pakaian yang layak, misalnya tidak ada kelebihan untuk dizakatkan fitrah, dia tidak wajib. Tetapi kalau dia pakaiannya masih layak, makanannya masih ada lebih, maka dia wajib melaksanakan zakat fitrah. Wa maskan, dan dia juga punya tempat tinggal yang layak. Ini. Wa khadim yahtaju ilaih, dan untuk makan pokok pembantu yang dia butuhkan. Nah, ketika sudah ada kelebihan-kelebihan itu, maka dia tetap wajib melaksanakan zakat fitrah. Wa tajibu amman fi nafaqatihi minal muslimin min zaujatin wa waladin wa walidin wa mamluk. Dan wajib bagi seseorang suami atau kepala rumah tangga, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ada dalam kewajiban naungannya. Misal contoh adalah suami, misal contoh adalah istri, anak, ya, atau orang tua, baik ayah atau ibu. Ya, kalau mereka dalam tanggungan dia, nafkahnya setiap harinya dalam tanggungan dia, maka wajib juga bagi kepala keluarga tersebut untuk mengeluarkan zakat fitrahnya untuk mereka. Wal wajib, dan yang diwajibkan dari zakat fitrah, ini yang tadi ya syarat-syaratnya, ini beberapa syarat tadi, ada 5 syarat. Dan yang sekarang pertanyaannya, berapa yang dikeluarkan zakat fitrah untuk per orang, per person? Berapa, Ustadz? Nah, wal wajib so'un, yang wajib untuk dizakatkan adalah 1 sok makanan yang terbiasa dimakan, yang biasa dimakan di negeri itu, ya, yang biasa dimakan di negeri itu, ya. Artinya 1 sok itu berapa? 1 sok itu arba'atu andad. 1 mud itu berapa? Jadi 1 sok adalah 4 mud. Nah, berapa 1 mudnya? 1 mudnya adalah 6,27 gram, 6 ons, 27 atau 37 gram. Ya, berarti kalau katakan itu 6 on lah, katakan 6 on setengah, katakan adalah 6 on setengah. Kalau 6 on kali 4, 6 on kali 4 itu kan 2 kilo 4, 2 kilo 4 on. Nah, tadi setengahnya kan tambah 2, katakan 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau biasanya dibulatkan, ini ada khilaf ulama, ada yang membulatkan, ada yang mengatakan 2,4 kilo, tapi juga ada pendapat ulama yang tidak 2,4 kilo tapi 2,7 kilo, ya. Maka lebih baik bagaimana kita memilihnya? Lebih baik kita memilih 2,7 kilo. Dan akan lebih sempurna kalau kita zakat fitrah, supaya selamat dari khilaf apabila kita berzakat untuk 1 orang, bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu adalah
3 kilo. Jadi kalau misal contoh seorang yang kaya, seorang yang punya uang, duitnya ada kelebihan lebih, maka dia memilih yang 3 kilo. Ini untuk selamat dari khilaf saja, selamat dari perbedaan pendapat antar ulama. Nah kalau yang mau, boleh dia memilih per orang 2,7 kilo. Nah ini juga khilaf yang artinya apa? Yang lebih selamat daripada 2,5 kilo. Kalau 22,5 kilo pun sudah mencukupi, karena kalau dihitung itu hanya 2,4 sebenarnya. Tetapi namanya juga timbangan, takaran dan seterusnya. Kadang-kadang ada perubahan di zaman ke zaman. Maka saya sarankan, menurut guru-guru kami, kita berzakat fitrah itu adalah 2,7 atau 3 kilo bagi yang mampu. Kalau memang yang sudah mepet benar-benar, tidak ada masalah untuk mengambil pendapat para ulama juga yang mengatakan 2,5 kilo atau setara dengan 3,5 liter. Itu ada perbedaan ini setiap Ramadan, setiap tentang akan mengeluarkan zakat fitrah, hal ini dibahas terus, tapi tidak ada masalah untuk sekedar pengetahuan. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan makanan pokok, ya, makanan pokok daerah itu adalah makanan pokok orang-orang yang menerima zakat. Ya, ini juga menjadi catatan, bukan makanan pokok orang yang mengeluarkan zakat, bukan. Ya, misal contoh, kalau ada seseorang, misal contoh saya, misalnya saya diet, saya tidak makan beras misalnya, saya hanya makan roti atau makan sayur. Apakah saya ketika zakat fitrah itu mengeluarkan roti dan sayur sebagaimana saya makan? Tidak, ya, tidak. Yang dimaksud dengan kutul balad adalah makanan pokok orang-orang yang terbiasa di situ dan orang-orang yang dizakati atau yang menerima zakat. Misalnya saya makan roti atau makan kurma saya, padahal saya tinggal di Kencong misalnya. Tapi kan kebanyakan orang Kencong dan orang yang menerima zakat itu adalah mereka makan nasi, yaitu beras. Maka kita mengeluarkan apa? Kita mengeluarkan beras, bukan mengeluarkan roti yang biasa saya makan, tidak. Tetapi kita mengeluarkan beras adalah makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang-orang yang menerima zakat. Ini juga menjadi catatan, ya, menjadi pengetahuan tersendiri. Jadi tidak nanti ada pertanyaan, saya kan lagi diet, saya tidak makan apa-apa, ini sudah 2 tahun saya makan sayuran dan buah-buahan, apa saya zakat sayuran dan buah-buahan? Tidak. Tapi Anda berzakat apa yang dimakan oleh orang yang menerima zakat. Nah, itu yang disebut yang so'un salimun minal aid. Salimun minal aid, selamat atau bersih dari aib, dari kekurangan. Misalnya beras, ya kita harusnya pilih beras yang kita makan, yang biasa kita makan. Insya Allah kalau kita makan misalnya beras yang harga 15.000, nah, setiap orang akan berbeda konsumsinya, yang pasti, ya, yang pasti adalah setiap orang berbeda konsumsinya. Ada yang beras ini, ada beras harga sampai 100.000 1 kilo. Ada yang beras yang 50.000 yang 1 kilo. Ada yang beras 20.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000. Ya kan? Lah, mana beras yang kita zakatkan? Beras yang kita zakatkan yang pertama adalah salimun minal aib, yang harus selamat dari kekurangan, artinya tidak bubuk, tidak ada penyakitnya, tidak jamur, tidak ada hewan-hewan kecilnya itu. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin adalah kita berzakat fitrah dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Kalau kita makan biasanya beras yang harga 15.000 per kilo, ya kita zakat fitrahnya dengan beras yang harga 15.000 per kilo. Dan begitu seterusnya. Jangan sampai kita makannya setiap hari milih beras yang punel, makan beras yang punel, makan beras yang bagus, yang 15.000 1 kilo. Giliran mengeluarkan zakat, kita keluarkan beras yang 8.000-an per kilo atau 10.000-an. Ini namanya penipuan.
Menipu kepada siapa? Dia menipu kepada dirinya sendiri dan juga menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Di sini dalam hal ini apakah sah nanti? Sah ketika dia salimun minal aib. Tetapi hal itu adalah etika kita dalam berzakat, etika kita dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min ghalibi qutil balad, dari kebiasaan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah itu, yang tadi ya saya sudah sampaikan. Wa in qadara ala ba'dihi faqad akhrajahu. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan sebagian saja, misalnya dia tidak mampu mengeluarkan untuk dirinya yang wajib dia keluarkan misalnya 5 orang, tapi dia hanya mampu untuk mengeluarkan 2 orang, dia mengeluarkan untuk 2 orang. Kalau dia mampunya mengeluarkan untuk 3 orang, dia mengeluarkan untuk 3 orang. Kalau dia mampunya untuk mengeluarkan 1 orang, dia mengeluarkan untuk 1 orang. Ya. Wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan, dan boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari tanggal 1 Ramadan, sudah boleh. Ya, sudah boleh. Ya, karena dia mungkin husnudzon, dia akan ketemu tanggal 1 Syawal mungkin, boleh. Dari tanggal 1 Ramadan boleh, tanggal sekarang hari ini boleh, nanti malam boleh. Sampai kapan? Sampai sebelum imam naik untuk khutbah di Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Sebelum itu, ya, di situ disunahkan. Disunahkannya adalah sesaat atau malam dari Idul Fitri, dan akan menjadi makruh ketika sangat mepet dengan imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sunnahnya di malamnya. Terus kemudian kalau di Ramadan begini boleh kita. Nah, kemudian wa yusannu qabla sholatil Id, dan disunahkan sebelum sholat Id. Ya tadi itu sebelum sholat, tapi tidak mepet. Dari malamnya sudah sampai habis subuh tanggal 1 Syawal. Ya, tidak mepet, karena kalau mepet ditakutkan kita tidak menemukan orang yang berwenang menerima zakat. Orang berwenang menerima zakat kan ada 8 asnaf. Ya, asnaf penerima zakat yang sudah biasa kita ketahui, fuqara, masakin, gharim, dan seterusnya, yang ada 8 asnaf dalam ayat Al-Quran tersebut. Wa yuhramu ta'khiruha an yaumihi, dan haram untuk ditakhirkan melaksanakan zakat fitrah dari tanggal 1 Syawal. Haram, artinya haram apa? Dosa. Artinya haram, dosa. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, kemudian dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka hukumnya haram. Artinya haram, dosa. Apakah qadha boleh, Ustaz? Tidak ada qadha. Tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha. Ketika dia tidak melaksanakan, dosa, gitu saja. Terus kemudian bagaimana solusinya kalau tidak ada qadha, Ustaz? Dia disunnahkan untuk mengeluarkan sedekah sebanyak zakat fitrah yang harusnya dia keluarkan. Misal contoh dia lupa, atau dia sudah ngomong ke istrinya, Bu nanti gini-gini, terus kemudian istrinya lupa. Sampai di tanggal 1 Syawal, kemudian imam sudah sholat Idul Fitri misalnya, dia baru ingat, ya Allah iya sudah dikeluarkan atau belum ya sama istri. Istrinya ditanya, belum Pak, saya kira sampean sudah mengeluarkan. Belum saya Bu, saya kira sampean sudah mengeluarkan. Sama-sama lupa misalnya, dia tidak ada qadha lagi, karena fadilah zakat fitr sudah habis, keutamaannya, tujuannya sudah habis. Apa yang disunnahkan sebagai solusi? Dia disunnahkan untuk mengeluarkan sedekah sebanyak zakat fitrahnya dia, tetapi tidak disebut dengan zakat fitrah, disebut dengan sedekah biasa. Ya, itu sebagai solusi untuk pengganti zakat fitrah. Mungkin untuk sampai di situ dulu, Ustaz. Mungkin ada yang dialog interaksi. Sekali lagi, ketika kita membahas zakat fitrah ini, saya hanya sebatas membahas zakat fitrah, tidak membahas zakat-zakat yang lain nanti ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tadi telah dijelaskan tentang pelaksanaan zakat fitrah, mulai dari pengertian zakat fitrah, kemudian berapa ketentuan ukuran ataupun berat
zakat yang harus dikeluarkan khususnya untuk zakat fitrah. Kemudian termasuk siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir tadi dijelaskan tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah. Baik, hadirin hadirat hafidzakumullah, khususnya keluarga besar SMK Ma'arif Ilmu Kencong, kita lanjutkan dengan dialog interaktif seputar zakat fitrah. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Ustadz Muhammad Ikhwan tentang zakat fitrah. Yang pertama terkait tentang waktu pelaksanaan. Tadi sempat disinggung terkait dengan waktu pelaksanaan. Jadi di dalam zakat fitrah itu apakah ada waktu mubah, kemudian waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram. Dan tadi sudah disampaikan ketika orang itu lupa dengan tidak sengaja, beliau belum membayar zakat sampai dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tadi sudah dijelaskan hukumnya bagaimana. Cuman di sini ada pertanyaan terkait dengan waktu pelaksanaan itu sendiri. Untuk waktu mubah itu mulai kapan, kemudian untuk waktu sunnahnya, kemudian waktu makruh dan waktu haramnya. Kami persilakan Ustadz. Untuk waktu mubah yang tadi itu zakat fitrah, untuk waktu mubah yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau kita melaksanakan zakat fitrah tapi sebelum masuk 1 Ramadan tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Contoh tanggal 30 Sya'ban, ya, tanggal 30 Sya'ban kita mengeluarkan zakat fitrah misalnya, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Dianggap zakat fitrah adalah ketika tanggal 1 Ramadan, ya, sudah jelas tanggal 1 Ramadan. Dengan masuknya maghrib tanggal 1 Ramadan kita sudah diperbolehkan, artinya waktu mubah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa kok hanya disebut mubah? Karena yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Sedangkan dia dan keluarga dia kan belum tentu apakah mendapati bulan Syawal atau tidak, karena umur tidak ada yang tahu. Nah, dia boleh mengeluarkan. Itu yang pertama disebut boleh atau mubah mengeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal malam, ya, tanggal 1 Syawal malam. Terus kemudian untuk waktu sunnahnya adalah di waktu fajar. Setelah fajar tanggal 1 Syawal, fajar itu sunnah. Sampai kapan? Sampai mendekati imam sholat Idul Fitri. Sampai mendekati imam sholat Idul Fitri. Ya, sampai mendekati, artinya kalau kita itu misalnya sholat Idul Fitri dilaksanakan. Kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk ditakhir, ya. Kalau sholat Idul Adha disunahkan untuk ditakdim, ya. Artinya bagaimana? Kalau sholat Idul Fitri adalah kita sebelum berangkat sholat Idul Fitri dikasih jeda yang agak panjang, ya. Kalau mau ini tentang sholat Idul Fitri, waktu tentang sholat Idul Fitri. Jadi setelah subuh dikasih waktu yang agak panjang. Misal contoh nanti dilaksanakan sholat Idul Fitri itu jam 6:30 atau katakan jam 7, itu ya kan, agak jeda yang agak panjang. Untuk apa? Untuk supaya satu, memberi kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah untuk segera mengeluarkan zakat fitrah, ya. Terus kemudian agar supaya menjadi perbedaan bahwasanya itu adalah tanggal 1 Syawal dengan bahwasanya itu adalah bulan Ramadan, disunahkan orang yang mau berangkat, ya, untuk sholat Idul Fitri dia makan atau minum, sunnah,
ya. Karena apa? Karena tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri haram untuk berpuasa. Maka sebelum sholat Idul Fitri hendaknya kita makan atau minum. Nah, untuk jeda waktu itu maka sholat Idul Fitri agak diperlambat. Adapun sholat Idul Adha dipercepat. Ya, sholat Idul Adha itu dipercepat. Kenapa kok dipercepat? Agar supaya untuk setelah Idul Adha, setelah sholat Idul Adha dan khutbah ada waktu yang lebih panjang untuk melaksanakan kurban. Nah, itu perbedaan tentang waktu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Maka disunahkan dari fajar, setelah terbitnya fajar itu sunnah. Sampai kapan? Sampai waktu sebelum imam sholat Idul Fitri. Lah kapan makruh? Makruh adalah ketika sekiranya mengeluarkan zakat fitrah itu ditakutkan tidak sampai kepada mustahiknya, kemudian sudah terlaksana sholat Idul Fitri, itu makruh karena akan kesusu atau terburu-buru atau malah nanti tidak ketemu dengan mustahiknya. Ya, itu yang makruh. Dan yang haram adalah ketika dengan sengaja dia tidak melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah di waktu-waktu tersebut. Dia malah mengeluarkan misalnya setelah sholat Idul Fitri, haram karena tidak sah zakat fitrahnya, tetapi hanya menjadi sodakoh dia di hari raya Idul Fitri itu. Mungkin itu. Berikutnya tadi sudah dijelaskan, dicontohkan ya seorang anak bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan di tanggal 30 Ramadan ya, kemudian bayi ini meninggal dunia ya pada saat ghurub syamsi di malam 1 Syawal. Ini masih mempunyai kewajiban zakat fitrah dan ini menjadi tanggung jawab orang tua. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ikhwan terkait dengan itu ya, mungkin nanti akan disambung lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz tentang 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah, salah satunya adalah gharim. Mungkin dari beberapa siswa ini kurang memahami tentang gharim, artinya batasan-batasan gharim. Jadi gharim itu adalah orang yang memiliki hutang. Apakah gharim ini termasuk gharim yang fakir miskin atau gharim yang memang kaya raya kemudian mempunyai hutang? Jadi itu mungkin yang perlu dipahami oleh siswa-siswi SMK. Yang dimaksud gharim di dalam 8 orang yang berhak menerima zakat tersebut. Monggo Ustaz. Untuk asnaf yang samaniyah itu urutannya adalah persis yang diurutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi fuqara wal masakin, terus ini urutannya sedemikian rupa. Jadi ketika kita di satu desa itu ada fuqara, ada masakin, kemudian ada asnaf yang 8, itu mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah menurut tatanan atau urutan yang sudah disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau ada al-fuqara, fuqara dahulukan. Tidak ada fuqara, maka masakin tidak ada, dan seterusnya sedemikian rupa. Gharim itu adalah orang yang berhutang, orang yang mempunyai hutang yang di hari itu dia tidak memiliki harta atau memiliki harta tapi tidak dalam jangkauan dia. Ya, dia tidak memiliki harta tapi di luar kota atau di luar negeri, dia ada, piutangnya ada, tapi dia punya hutang yang mungkin dia harus lunasi di hari Idul Fitri itu. Nah, orang yang sedemikian rupa dia berhak mendapatkan atau menerima zakat fitrah. Ya, itu adalah gharim yang dimaksud.
yang boleh untuk menerima zakat fitrah. Artinya begini, zakat fitrah ini yang tadi ya, tujuannya adalah tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin. Itu tujuan aslinya di situ, yaitu membuat bahagia seluruh kaum muslimin. Jadi jangan sampai di hari raya Idul Fitri ada seorang muslim yang dia susah dengan makanan hari itu. Nah itu. Jadi misalnya ada gharim, dia ada sebenarnya uang dia ada, tapi ATM-nya tidak bisa dia ambil, mungkin keblokir, atau piutangnya ada di orang lain, atau dia punya harta tapi di negara lain atau di daerah lain, tapi hari itu dia punya hutang yang harus dia lunasi hari itu atau malam itu, atau dia tidak bisa mencukupi hari itu makanan, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Dan tidak semuanya gharim, artinya tidak semuanya gharim. Misalnya orang kaya yang mampu, insya Allah semuanya yang duduk di sini ya punya utang semuanya, entah itu utang 1.000, 10.000, 30.000, nanti menerima zakat semua. Nah itu. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan gharim, artinya kita melihat dari sudut apakah dia mampu untuk mencukupi kebutuhan pada saat hari raya Idul Fitri, dengan tidak memandang apakah dia itu mempunyai hutang, tetapi dia itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan pada saat Idul Fitri. Jadi pengertiannya, tidak semua orang yang memiliki hutang, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini apakah dia bisa mencukupi atau tidak kebutuhan pada saat Idul Fitri. Seperti itu ya Ustaz. Jadi bukan yang dilihat hutangnya ya, bukan yang dilihat hutangnya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz, apakah amil zakat itu diperbolehkan menjual zakat fitrah kemudian uangnya diterimakan kepada yang berhak? Terima kasih. Ini masalah juga yang setiap tahun akan dibahas Ustadz. Jadi gini, untuk zakat fitrah adalah jumhur ulama, ada khilaf memang, tetapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya kewajiban zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok. Itu dulu yang harus menjadi garis besarnya adalah zakat fitrah adalah dikeluarkan harus dengan makanan pokok. Jumhur ulama juga sedemikian rupa, mereka berpendapat bahwasanya zakat fitrah dikeluarkan dengan makanan pokok. Namun ada beberapa ulama yang masyhur adalah kaulnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya boleh mengeluarkan sebagai uang ya, sebanding dengan makanan pokok yang wajib dia keluarkan dari zakat fitrah. Nah, ini kaul yang masyhur, ini adalah kaulnya dari Imam Abu Hanifah. Artinya boleh. Berarti kita kalau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang boleh. Ya, boleh. Itu karena kita berpedoman juga dengan kaul ulama atau pendapat ulama. Yang masyhurnya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, yang pertanyaannya yang ini berbeda lagi, berbeda kasus. Ketika sudah dikumpulkan, artinya sudah dikumpulkan, apakah boleh amil ini menjualnya? Ini amil yang berperan sebagai apa juga saya tidak tahu ya. Amil harusnya, yang namanya amil ini dia hanya sebagai transformer saja, sebagai transfer dari muzaki kepada penerima zakat, dan dia tidak ada hak sama sekali untuk mengelola. Tidak ada hak. Artinya dia mengelola hanya sebatas memberikan kepada yang berhak.
dan tidak ada dia berhak untuk misalnya menjualnya atau misalnya menghutangkannya atau misalnya apa ya, itu tidak berhak. Dia hanya pentransfer saja ya, apa gitu itu namanya. Dia hanya sebagai alat dari muzaki, saya yang berzakat, nanti amil yang diberikan ke sini, dia hanya sebagai pentransfer aja ya, sehingga ketika seorang itu mengeluarkannya dengan beras, maka dia harus memberikannya juga serupa beras. Ketika dia mengeluarkannya, ada orang yang mengeluarkannya dengan uang, maka dia mengeluarkannya hanya dengan uang. Itu haknya amil, haknya amil. Dan amil zakat juga boleh menerima zakat fitrah itu dengan catatan atau dengan syarat setelah dia melaksanakan keseluruhan rangkaian zakat fitrah. Bukan dia ngambil duluan, bukan. Nah, jadi nanti keliru, oh saya amil, dia ngambil dulu 5 bungkus, 10 bungkus, baru nanti sisanya. Lah kalau amilnya orang 10, per orang ngambil 3 bungkus, akhirnya 30 bungkus. Yang mau dizakatkan ke fuqara masakinnya berapa nanti? Nah, setelah semuanya ini dilaksanakan, maka sebenarnya amil itu kalau dalam negara Islam itu di bawah langsung oleh Amirul Mukminin, oleh Baitul Mal. Nah, kalau di Indonesia karena ini bukan negara Islam, ya nanti akan pertanyaannya juga klasik, apakah amil-amil yang ada ini itu berlaku sebagai amil zakat? Itu nanti akan ada pertanyaannya. Nah itu saya juga ada khilaf di situ beberapa. Oh iya, karena dia sebagai amil. Oh enggak, karena tidak ada ditunjuk langsung oleh Amirul Mukminin dan seterusnya. Itu juga ada perbedaan pendapat. Jadi kalau mau selamat, ini mau selamatnya, amil yang ada sekarang yang di Indonesia, di desa-desa kita, janganlah anggap dirinya sebagai amil. Kalau dia menganggap dirinya sebagai amil, nanti dia juga akan ada niat saya akan dapat jatah. Hendaklah, ya kan? Lebih baik dia sosial saja. Dia di musola atau dia di sekolah atau di apa, lah dia melaksanakan itu. Terus kemudian dia membagi-bagikan zakat fitrah kepada yang berhak. Saya harapkan memang, saya pribadi mengharapkan bahwasanya zakat fitrah itu memang harusnya diatur, harus ada di desa-desa atau di musola atau di masjid yang atur, sehingga apa? Tidak numpuk. Ya, ada fakir, ada miskin yang banyak dapat. Nanti ada fakir miskin yang minim atau bahkan tidak dapat sama sekali karena tidak adanya yang kontribusi dalam hal ini. Tetapi juga amil-amil yang karena ini juga tadi ada khilaf tadi, karena tidak langsung ditunjuk oleh badan amil zakat, mungkin BAS kalau di Indonesia, ya kan kebanyakan kalau di desa kan tidak ditunjuk BAS insya Allah saja. Nah ini apakah mereka amil yang disebut dalam kitab? Nah itu saya tidak mengatakan dia adalah amil yang ada dalam kitab ini, karena akan panjang lebar itu syarat-syaratnya menjadi amil yang disebut dalam kitabnya. Nah itu amil dia sangat mungkin kalau amil yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh Amirul Mukminin, dia mungkin bisa mendapatkan zakat fitrah, syarat-syarat ini dan seterusnya. Tapi kalau amil-amil yang ada di sekitar kita ini, apalagi untuk mentasarufkan, dijual kemudian uangnya diberikan, ini saya kira bukan kewenangan dia. Nah, dia untuk mendapatkan zakat fitrah saja itu saya anggap mungkin tidak kewenangan dia. Kalaupun ada yang memperbolehkan, ya monggo silahkan. Mungkin perlu pemahaman lagi Ustadz terkait dengan amil. Memang harus ditunjuk oleh badan tertentu. Jadi kalau selama ini mungkin ada istilah amil zakat atau panitia zakat seperti itu, tanpa ada semacam istilah penunjukan ya, dari badan tertentu. Jadi tadi telah dijelaskan bahwa amil pun juga berhak menerima zakat, ya, berhak menerima zakat. Tetapi ini perlu pemahaman, apakah ada istilah berhak menerima zakat, kemudian ada istilah upah, gitu. Ini karena ada beberapa memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, beliau mengambil haknya, kemudian dia juga
menerima upah karena merasa beliau adalah panitia zakat ataupun dia sebagai amil zakat ya. Monggo Ustadz untuk terkait dengan pemahaman tersebut ya. Itu tadi saya sudah katakan bahwa kasarnya kalau amil itu mungkin ditunjuk oleh BAS, kalau di Indonesia ini mungkin sebagai wakil dari apa yang disebut Amirul Mukminin lah kalau di negara Islam, mungkin dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah tersebut. Tapi kalau amil-amil yang ada ini, saya khususnya berpendapat mereka bukan amil, tapi mereka hanya panitia penerima dan penyaluran zakat fitrah. Dan hendaknya kalau dia memang fakir atau miskin, dia boleh ngambil atas nama fakir miskinnya dia. Tetapi kalau dia orang yang mampu, lebih baik, karena memang zakat ini hanya pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang asnafus samaniyah, yaitu orang-orang yang pantas menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan pantas menurut kita. Nah, itu bukan pantas menurut kita. Kadang-kadang ada beberapa orang, misal contoh ya, ini saya contoh saja. Kadang-kadang orang datang ke rumah saya untuk memberikan zakat fitrah. Saya bilang saya ini tidak pantas, ngapunten. Bukannya saya merasa apa tidak, karena saya nganggap saya mampu. Terus zakat fitrah ini saya atas nama apa gitu. Itu bukan atas nama kepantasan diri kita, karena saya amil saya pantas, enggak. Tapi Anda ini amilnya benar-benar amil yang disebut dalam kitab, ya, benar-benar musafir yang disebut dalam kitab, benar-benar gharim yang disebut dalam kitab, itu adalah introspeksi diri sendiri. Introspeksi diri sendiri. Benar-benar fakir yang ada dalam kitab, benar-benar miskin yang ada dalam kitab, kepantasan itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, itu mungkin Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, terkait dengan orang yang berhak menerima zakat. Nah, disampaikan di situ fisabilillah ya. Barusan disinggung oleh Ustadz Ikhwan ya. Fisabilillah ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Kategori daripada fisabilillah, orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Apakah termasuk di dalamnya seorang pendakwah, kemudian seorang kiai, seorang ustadz, atau seorang guru? Ya, ini mungkin perlu dipahamkan. Jadi kalau selama ini mungkin ada seorang kiai yang menerima zakat, ya, ada seorang ustadz yang menerima zakat. Mungkin pandangan dari orang awam bahwa kalau dari segi ekonomi kiai, ustadz atau guru itu mampu, ya seperti itu. Monggo Ustadz. Fisabilillah yang kita tahu dan yang kita pahami, fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah artinya orang yang berperang di jalan Allah antara perperangan kaum muslimin dengan orang kafir. Itu adalah garis merahnya. Lah, kalau hari ini apakah masih ada? Mungkin masih ada di belahan negeri lain atau di belahan negara lain, dan mereka berhak untuk mendapatkan zakat malkah, zakat fitrahkah, dan seterusnya. Dan adapun sekarang kalau di Indonesia sudah tidak ada ini, fisabilillah bisa tidak dianggap sebagai fisabilil khair, ya, fisabilillah juga dianggap fisabilil khair. Bisa apa enggak? Ada pandangan berbeda antar beberapa ulama. Yang boleh kita boleh memilih, silahkan menurut Anda yang mana. Tetapi dalam kehati-hatian, kalau kita merasa mampu, lebih baik kita tidak menerimanya. Kalau kita merasa mampu. Kalaupun misalnya kita menerima, ada kaul ulama yang memperbolehkan, yaitu fisabilillah adalah fisabilillah khair. Ya, misalnya para guru, dewan guru ini sebenarnya disebut soge-soge ya ndak, miskin-miskin ya ndak. Karena saya juga tahu berapa sih gaji guru Yunisma, kan saya juga tahu. Itu juga kalau kategori di Indonesia itu termasuk juga miskin mungkin ya.
Karena saya tahu per bulannya berapa paling. Itu kan demikian rupa. Katakan itu dianggap di asnaf miskinnya misalnya, itu lebih aman daripada menganggap fisabilillahnya menurut pribadi diri kita sendiri. Atau saya Ustadz ini, saya ini fisabilillah, kok cek nemen ya saya ini kan gitu. Cek nemen ya saya menganggap saya fisabilillah. Fisabilillah itu perjuangan yang di jalan Allah, yaitu yang jelas pasti adalah orang yang berperang di jalan Allah, itu saja. Adapun perbedaan pendapatnya ada, boleh. Ada yang fisabilillah khair juga masuk, guru agama juga masuk, yang ngajarkan fikih juga masuk, yang ngajarkan Al-Quran juga masuk, para kiai juga masuk, monggo silahkan. Silahkan, itu pendapat, itu sebuah pendapat. Tetapi ya harapan saya kepada diri saya pribadi, karena mohon maaf Ustadz, anak-anakku, zakat ini mohon maaf tidak diberikan kepada keluarganya baginda Nabi. Itu kenapa sih? Karena zakat ini adalah tanda kutip kelebihan harta dari orang-orang kaya, yang kelebihan harta itu bukan barang yang bersih, artinya bukan barang yang bersih, artinya mohon maaf itu surtiran ya, atau mohon maaf itu adalah pensucian, atau kalau kita bilangnya itu adalah sampah dari hartanya orang kaya. Dan lebih baik kita tidak menerimanya, begitu. Lebih baik kita berikan kepada orang yang benar-benar berhak, benar-benar berhak. Jadi kalau ada yang misalnya Ustadz punya enek, ada mobil, ada rumah besar, kok masih ngarep-ngarep zakat, itu menurut saya ya eman. Nah, itu menurut pendapat pribadi. Berikan kepada yang berhak, berikan kepada yang berhak. Atau pondok pesantren menerima zakat, menerima. Jangan katakan menerima zakat, menerima sedekah, menerima infak, menerima sumbangan, boleh. Zakat lain. Permasalahan di zakat ini adalah ya tadi itu sebagai alat pembersih. Masa kita maaf mengambil hal yang surtiran dari harta orang kaya tersebut. Itu kenapa juga hikmah bahwasanya baginda Nabi, keluarga baginda Nabi Bani Hasyim dan Bani Muthalib diharamkan oleh beliau untuk menerima zakat. Nah, karena beliau memberitahukan kepada kita umatnya itu bukan hak kami, karena itu adalah kotoran dari harta-hartanya orang kaya. Tapi apapun itu adalah hikmah, apapun sabilillah dengan sabilil khair, ada pendapat yang memperbolehkan. Namun saya pribadi mohon maaf, bukan karena saya pribadi, saya anggap saya mampu, saya tidak berhak mendapatkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Saya pribadi untuk saat ini ya, mungkin itu jawaban saya. Yang terakhir Ustadz, ada pertanyaan terkait dengan seorang muslimat ya, mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kalau di sini dikatakan muslim dan muslimat, berarti seakan-akan semuanya, okay, semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah fakir miskin, okay, apakah fakir miskin itu di samping dia itu berhak untuk menerima zakat, apakah dia juga punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah? Termasuk juga zakat fitrah ini apakah memang juga diperbolehkan diberikan kepada yatim piatu yang memang di sini kategorinya miskin. Artinya miskin di sini memang tidak ada yang mencukupi, seperti itu. Monggo. Semuanya wajib melaksanakan zakat fitrah bagi orang yang mampu makan malam Idul Fitri, terus kemudian hari raya Idul Fitri, dan dia ada kelebihannya, entah kelebihan 1 kilo, entah kelebihan 2 kilo, entah kelebihan 5 kilo, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah secara penuh. Misalnya tadi itu 3 kilo, atau cuma setengah kilo, atau cuma 1 kilo, asalkan dia ada kelebihan makanan pokok dia selama tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal, itu dia wajib, bahkan ketika dia fakir, bahkan dia ketika miskin.
Karena di malam hari raya Idul Fitri, hari itu dia tidak dianggap miskin. Misal contoh, seorang yang miskin tanggal 30 Ramadan dia tidak punya apa-apa, tapi pas malamnya dia dikirimi beras yang banyak, berkarung-karung misalnya, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun dari hasil dari zakat orang, dari zakat fitrah yang diberikan kepada dia itu. Dan juga kepada orang-orang yang fakir miskin, bahkan anak yatim juga, karena disebut dia fakir miskin. Ya, kategorinya tadi yang sudah jelas. Itu. Ya, terima kasih Ustadz. Itu tadi beberapa pertanyaan tentang zakat fitrah. Sebelum kita tutup dengan doa, kami mengajak kepada siswa-siswi lulusan SMP ataupun MTS tahun ajaran 2020-2021, SMK Ma'arif NU Kencong membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. SMK Ma'arif NU Kencong membuka 2 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer jaringan dan otomatisasi tata kelola dan perkantoran. Dan alhamdulillah SMK Ma'arif NU Kencong mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan sebagai SMK Center of Excellence, yaitu SMK Pusat Keunggulan. Ada beberapa program keunggulan yang kami persiapkan untuk siswa-siswi SMK Ma'arif NU Kencong, diantaranya yaitu program KULPTN. Ini menyiapkan siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi melalui jalur beasiswa. Kemudian program bursa kerja khusus menyiapkan siswa-siswi lulusan SMK Ma'arif NU Kencong yang ingin bekerja. Kemudian ada program produk kreatif dan kewirausahaan menyiapkan siswa-siswi yang ingin berwirausaha mandiri. Sekaligus ada program unggulan keagamaan di SMK Ma'arif NU Kencong. Kami siap untuk menerima siswa baru di tahun pelajaran 2021-2022. Marilah acara kali ini kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma nastaghfiruka wa nasta'udika ajrana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa dibaghin min syarri kulli dishar. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'aidna min مجيبات الندامة في الحال ولم نقسم الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وقبل سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih dari kami. Menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.